Yang absensi yang belum di-ACC oleh ketua kelas minta dicek lagi, takut nanti kelewat. Oke, ini untuk pertemuan yang sekarang saya absen dulu. Ahmad Diki. Bentar dulu ya. Oke, mohon maaf ada gangguan. Baik, saya ulangi lagi, Ahmad Diki Arsandi. Ahmad Diki nggak ada. Haza. Muhammad Dilan. Itu Yosef Satria Topati, Pak. Tadi kalau yang Ahmad Diki yang nggak Oh, hadir. beda. Beda ini. Beda Pak urutannya. Yosef ada ya?
Ya, hadir, Pak. Faza, Muhammad Dilan, Yusuf bin Marsu, Rahmania, Hadir, Pak. Agung, Hadir, Pak. Saidah, Hadir, Pak. Muhammad Fadli, Hadir, Pak. Fikri, Fikri hadir, Pak. Ridwan, Ada Pak. Raffi, Raffi hadir, Pak. Dea, Hadir, Pak. Dio, Hadir, Pak. Rafli Atarik, Ada Pak. Indra Septian, Ada, Pak. Larasati, Ada, Pak. Riviera, Hadir, Pak. Muhammad Ihsan, Hadir, Pak. Yusuf Ihsan, Hadir. Mia Agista, Hadir, Pak. Robi Gumilar, Hadir, Pak. Firdatul Hayati, Hadir, Pak. Yusril Nur Hikam, Hadir, Pak. Muhammad Anlika, Ada, Pak. Joseph Christopher, Joseph hadir, Pak. Muhammad Salman, Novalda, Hadir, Pak. Rizky, Hadir Pak. Muhammad Irsan, Hadir Pak. Rafli Elektrika, Hadir Pak. Ahmad Dikin Arisandi, Hadir, Pak. Diva Aditya Mada, Hadir, Pak. Dimas Farhan, Hadir, Pak. Sandra Dita Prakoso, Hadir, Pak. Farhan Muhammad Andria, Ada Pak. Hadir, Pak. Levina. Farhan Muhammad Andria, Ada Pak. Levina Ada. Sari Arianti, Hadir, ada, Pak. Julfan Tarik, Virial, Hadir Pak. Yusril Nur Faizi, Muhammad Safwan, Ada, Pak. Ilham Nasrullah, Hadir, Pak. Haryo Fajar Galih Saputra, Angelia Aisyah Ridwan, Hadir, Pak. Sahromi Gibran, Hadir, Pak. Pak, mohon maaf Pak. Yusuf hadir Pak. Yusuf, Yusuf bin Marsu Yusuf Pak. bin Marsu ya. Di atas. Oke, ada lagi? Mario, Pak. Itu Siapa? nomor 42. Aryo. Ya. Masih ada lagi? Mungkin Pak memastikan kembali Pak, mungkin yang paling atas tadi yang Yosep itu mungkin bisa dipastikan kembali Pak. Mana tahu nggak ada lagi orangnya. Yosep Satria Tohpati? Nggak ada. Ini angkatan 18 ya. Ada lagi? Pak Muhammad Salman Pak tadi masuk susah Pak, mohon maaf. Muhammad Salman. Iya Pak. Ada lagi? Mas.
Baik, kita akan ngebahas tentang perancangan jaringan distribusi tegangan rendah. Ini berdasarkan kesepakatan saja dengan Pak Yadi, harusnya ini untuk pertemuan ke-12. Tapi saya sudah memasukkan materi lain yang di luar dari yang disepakati antara tim ya. Oke, ini merupakan beberapa aturan saja ya, beberapa aturan yang harus dipatuhi saat kita melakukan perancangan jaringan distribusi tegangan rendah. Berarti ini jaringan tegangan distribusinya ada di area sekunder ya. Area primer itu bahasannya harusnya di sebelum yang ini. Itu tegangan menengah. Jadi ini ada di area sekunder yang itu tegangannya 380 dan 220 volt. Kita lihat beberapa kriteria untuk perancangan jaringan. Ini pertama kita harus mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama adalah karakteristik daerah pelayanan, ya, artinya daerah yang akan disuplai listriknya itu harus tahu tentang berbagai karakteristik yang ada hubungannya dengan kelistrikan. Apakah itu daerah panas, daerah padat, dan lain sebagainya. Kemudian ini perkiraan beban maksimum, jelas ini untuk kebutuhan pemasangan dari traponya. Trapo kita udah bahas sebelumnya. Ya, jadi supaya apa? Pas pengembangan tidak segera gitu. Jadi ketika kita sudah merancang pemasangan trapo sekian kPa, berarti kita dalam tempo yang agak lama itu untuk menggantikan traponya jikalau ada penambahan beban. Sehingga perkiraan beban maksimum ini sangat menentukan terhadap pergantian trapo atau penambahan beban ini. Bentar, ini ada ini dari SMK ya. Oke, saya lanjutkan. Kemudian ini ada setelah perkiraan beban maksimum, otomatis kita harus memilih jenis hantarannya, jenis penghantarnya, dan juga konstruksi jaringan yang akan dipakai. Ya. Ini waktu pertemuan kedua ya. Jadi ada beberapa jenis konstruksi yang harus kita pilih untuk gardu atau untuk jaringan distribusi ini. Kemudian perhitungan susu tegangan ini memperhitungkan antara panjang penghantar ya, panjang penghantar dengan trapo yang dipasang. Nah, itu akan mengakibatkan susu tegangan kalau kita terlalu panjang penghantarnya terhadap konsumen, tentunya ada drop tegangan yang sangat besar. Kemudian peta geografis ini diperlukan karena kita juga akan menempatkan beberapa gardu atau beberapa tiang yang tentunya itu jaraknya bisa misalkan yang berlembah, kemudian ada lewat sungai, ini pun sudah dibahas terperinci ya di bahasan sebelumnya. Survei lapangan ini perlu dilakukan untuk persiapan sebelum pemasangan, baik itu persiapan untuk menyiapkan jumlah kabel yang akan diperlukan, kemudian juga tiang-tiang yang akan dipasang, kemudian nantinya akan berimbas kepada pembebasan lahan kalau misalkan lahan itu tidak diizinkan oleh pemilik.
Tapi biasanya untuk tegangan rendah ini dipaksakan karena ini keperluan untuk masyarakat itu sendiri. Kemudian pemilihan jenis tiang atau panel distribusi, dan ini berhubungan dengan titik lokasi yang akan dipasang. Supaya apa? Supaya kabel yang dipasang kepada titik pengguna itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu banyak drop tegangan, atau tidak terlalu berbelok-belok jalurnya sehingga tidak menghabiskan kabel atau kawat. Kemudian ini tugas kita sebagai seorang engineer di bidang kelistrikan, tentunya kita harus membuat peta rencana atau membuat one line diagram atau membuat semacam titik lokasi antara tiang dan tempat yang akan disuplai dayanya, sehingga bisa mempermudah pemasangan oleh tim lapangan. Kemudian ada perhitungan material dan rancangan anggaran biaya. Dan ini kalau Anda nanti ketika Anda mau mengambil suatu gelar lain, yaitu gelar insinyur yang diakui oleh PII maupun dari akademis, ini ada khusus belajar tentang RAB, rencana anggaran biaya, ya, kemudian ada perhitungan kebutuhan material, itu diperdalam ya, karena sebagai seorang engineer salah satu syaratnya harus bisa menghitung tentang kebutuhan material, menganggarkan anggaran biaya sehingga bisa membuat suatu proposal yang komplit. Kalau di kita di perguruan tinggi, terutama di UPI, itu untuk rencana anggaran biaya tidak dibahas karena ini di luar dari bidang akademis kita ya. Tapi kalau di profesi engineer, karena di profesi engineer itu nantinya akan menjadi seorang engineer yang mungkin nanti sebagai kontraktor atau konsultan, maka ini dijadikan suatu materi pembelajaran atau materi yang harus dikuasai oleh mahasiswa calon insinyur. Barangkali nanti Anda setelah lulus, kemudian setelah kerja, Anda ingin ada gelar di depannya insinyur gitu ya. Jadi bisa ini bisa mengajukan, kemudian nanti Anda juga akan memperdalam tambahan ilmu yang lain. Kita lihat karakteristik daerah pelayanan, ini perlu diperhatikan. Ini kalau ada kemungkinan di dalam area tersebut adalah homogen, misalkan hanya perumahan saja, pertokoan saja, dan atau industri saja, itu mungkin tidak terlalu ribet ya, tidak terlalu jelimet. Dan Pemda pun sebenarnya sudah membuat suatu rencana tata ruang RUTR, rencana tata ruang, biasanya memang dikelompokkan. Karena pengelompokan ini akan berdampak kepada pelayanan yang lain. Salah satu contohnya adalah pelayanan kelistrikan dan pelayanan telekomunikasi ya, yang berhubungan dengan kita. Nah, kalau misalkan homogen, hanya perumahan saja, pertokoan saja, industri saja, perhitungannya pun gampang, pelayanannya juga gampang, kemudian pemilahan dan pemilihan pelayanan juga gampang. Tetapi tidak menutup kemungkinan ada daerah yang belum diatur oleh Pemda atau daerahnya yang mungkin agak jauh dari Pemda, dari pemerintahan daerah, ya, sehingga ada yang bersifat heterogen, ya, campuran pemakai. Nah, adanya campuran pemakai atau adanya suatu lokasi yang di dalamnya ada pertokoan, ada perumahan, ada industri, dan lain sebagainya, itu tentunya pihak yang menyuplai listrik pun harus mempertimbangkan, bukan sombong gitu ya, biarin itu kan salah industri misalnya, biarin salah itu rumah gitu kan. Nah, biasanya kan yang agak di nomor 2 kan itu adalah perumahan ya. Jadi kalau campur dengan kawasan industri, justru perumahan akan lebih untung. Nah, ini perlu memperhatikan karakteristik ini supaya pelayanan yang diberikan dari produsen, dalam hal ini PLN, kepada konsumen itu harus lebih maksimal. Kemudian karakteristik yang keduanya adalah mempertimbangkan
apakah konstruksinya akan saluran udara, saluran kabel, atau kombinasi keduanya. Ya, misalkan ini yang di Jakarta yang diminta oleh Pak Anies, yaitu di beberapa daerah jangan sampai ada saluran udara. Itu untuk menata kota, ya. Dan kalau misalkan dia agak yang agak pinggir-pinggiran, mungkin saluran kabel masih dipakai, artinya saluran udara, ya. Jadi menggunakan kabel lewat sana sini, lewat pekarangan orang. Atau misalkan ada yang agak agak kota tapi di pinggir, itu ada kombinasi keduanya. Biasanya kombinasi keduanya itu diakibatkan oleh adanya pengembangan. Ya, yang lama belum diperbaiki atau belum direkonstruksi, ya. Kemudian yang baru sudah direkonstruksi sesuai dengan permintaan dari pemerintah daerah. Selanjutnya adalah perlu diperhatikan klasifikasi pemakaian dilihat dari tingkat sosial. Ya, contohnya ini ada daerah real estate, kemudian ada daerah yang memakai, ada yang biasa saja, ada yang daerah miskin. Ya. Ini pun diperlukan karena apa? Tingkat pelayanannya juga berbeda. Bukan membeda-bedakan ini ya, bukan membeda-bedakan kasta gitu ya. Tetapi biasanya kan kalau misalkan tingkat pemakaian yang mewah atau real estate gitu, suplainya atau kebutuhan masing-masing rumah itu tinggi. Ya, sementara yang biasa-biasa aja yang 900 bahkan ya di area di tempat-tempat tertentu masih ada yang 450. Otomatis kita sebagai orang yang merancang itu kan harus memikirkan bagaimana kebutuhan peralatannya ada enggak. Contoh aja baru kemarin ya di laboratorium ada yang menanyakan, Pak Erik kalau nggak salah, ya, mencari fuse yang diperuntukkan untuk 450, yaitu untuk membutuhkan 2 ampere, itu susah sekali. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, otomatis kan PLN jangan mensuplai lah yang 450 gitu, karena nanti kesulitan bagi pengguna untuk membeli atau mencari peralatan-peralatan pengganti. Nah, ini ada pengalokasian ini bukan hanya untuk memilah oh ini orang kaya, oh ini orang miskin, tetapi untuk mencoba menghitung ketersediaan daya yang akan disuplai kepada masyarakat. Dan tentunya di sini juga ada nilai yang akan dibedakan ya antara misalkan yang pemakaian biasa dengan pemakaian yang mewah. Contohnya untuk biaya penggunaan jalan itu ada biaya penerangan jalan. Nah, biaya penerangan jalan tiap daerah berbeda. Ya, tiap wilayah berbeda, tiap karakteristik daerah juga berbeda. Itu tidak semuanya dipukul rata karena kalau perumahan mewah itu menginginkan di jalan itu terang banget misalkan, ya dipungutlah biaya penerangan jalannya yang lebih besar. Kemudian di sini ada rencana Pemda ya tentang RUTR. Nah, ini juga harus dipertimbangkan, jangan sampai nanti ada beberapa pergantian. Kalau trapo gampang, trapo tinggal copot pindahkan ke yang lain. Tapi kalau kabel setelah dicopot atau kawat setelah dicopot dia rusak, biasanya dimusnahkan. Gitu. Karena kenapa kawat harus diganti? Karena tergantung kepada berapa ampere yang akan dilalukan kepada kawat tersebut. Kemudian ini tentang perkiraan beban tersambung, ini dapat dilakukan dengan cara data daya tersambung. Ini berarti masing-masing kan didata sebelum dipasang. Ya. Misalkan Anda nanti kalau bekerja di suatu kontraktor atau konsultan untuk sebuah perumahan, ya. Nah ini biasanya untuk menghitung ulang. Ya. Ini ada rencana pemakaian listrik dari para developer atau pengembang ya, atau calon pelanggan. Ini untuk pengembangan baru. Kemudian ada juga yang menggunakan rata-rata pemakaian ya, itu atau persambungan pelayan per tiang. Ini dihitung berdasarkan statistik pemakaian listrik per daerah. Nah, ini berarti ngambil data secara kasar. Ya.
Misalkan di sini listrik desa ini ada 0,5 sambungan per tiang, perkotaan 2,5 sambungan per tiang. Sehingga kalau misalkan ada beberapa sambungan yang memungkinkan, tinggal hitung. Ini per tiangnya 0,5 sambungan, efektivitasnya 50%. Kalau kota itu per tiangnya justru lebih ya, sampai 2,5. Nah, ada juga di pertokoan, itu satu tiang bisa mencapai atau satu panel distribusi bisa mencapai 6 sambungan ya. Kemudian bisa juga berdasarkan rata-rata pemakaian daya. Nah, ini ada listrik desa masih 450, memang masih ada ya di dalam peraturan PLN juga, peraturan pembiayaan 450 ini ada. Cuma sudah jarang sekali ya. Ini sudah ke 900 PA. 450 per 900 PA per sambungan ini udah masuk kategori miskin. Ya. Jadi untuk wilayah-wilayah tertentu. Untuk area-area perkotaan atau desa yang udah maju itu sudah dipasang 2.200 sampai 3.800 PA. Bahkan atas permintaan sendiri itu bisa mencapai 5.500 ya. Ini mungkin sesuai dengan sambungan kategori pertokoan. Nah, kalau pertokoan disediakan 2.200 sampai 4.000 PA, 400 PA. Ya. Ini sangat besar sekali ya. Ini masuk kategorinya bisnis atau industri. Kemudian rata-rata pemakaian daya perluas rumah ini ada per meternya 25 PA, 20 PA. Nah, itu dikalkulasikan ke wilayah dan tentunya ini adalah wilayah yang berpenghuni. Kalau tidak berpenghuni mah dianggapnya yang mubazir. Kemudian perhitungan beban puncak. Nah, ini jangan sampai terjadi trip. Nah, karena kalau misalkan tidak diperhitungkan beban puncak, ya, makanya tadi ada pengalokasian apakah itu untuk perumahan, pertokoan, industri, perkantoran. Nah, beban puncaknya beda-beda. Contoh di industri beban puncaknya, industri tertentu itu beban puncaknya bisa malam. Dan industri tertentu lagi bisa beban puncaknya siang. Pertokoan beban puncaknya di siang. Kemudian perkantoran beban puncaknya di siang. Nah, itu kan harus dipertimbangkan ya supaya apa? Tidak salah membuat suatu perencanaan yang akibatnya akan mengakibatkan SAIDI maupun SAIPI terganggu ya, atau keandalan sistem terganggu. Ini ada contohnya daerah perumahan mewah, jumlah sambungan itu 2 sampai 6. Di sini ada faktor kebersamaan ini untuk pendekatan saja. Kemudian daerah yang campur, heterogen, ini antara perumahan dan bisnis, biasanya memang suka bercampur, tapi kalau industri itu oleh Pemda pun biasanya sudah sudah ditertibkan. Ya. Ini tentang nilai faktor kebersamaannya. Nah, kita lihat contoh di sini. Gardu distribusi dengan 4 penyulang, masing-masing penyulang total panjang jalur, pertama jalur 1.000 meter dengan rata-rata gawang 400 meter, melayani daerah perumahan sedang atau campuran. Kemudian rata-rata sambungan per tiang 2,5 sambungan, totalnya adalah 1.000 per 40 per kali 2,5 berarti kurang lebih 2,5 sambungan per tiang. Ya. Kemudian daya tersambung. Izin bertanya, Pak. Ya. Mungkin mohon maaf mengganggu. Yang kalau untuk 2,5 sambungan itu apanya ya Pak maksudnya? Rata-rata dari satu tiang. Kan kebanyakan kalau di perumahan itu mungkin ada yang 4 sambungan, ada pun yang 1 sambungan. Tapi kalau di perkampungan itu kadang satu tiang itu 1 sambungan. Jadi 1 tiang nyambung ke rumah 1. Bisa juga 1 tiang 4 sambungan gitu. Oh, berarti kayak misalnya kabel gitu ya Pak? 1 sambungan gitu. Oke. Nah, ini 2,5 memang tidak masuk akal kan kalau masa Pak ada setengah sambungan gitu kan.
Nah, Itu ini maksudnya kan dirata-ratakan ya, dirata-ratakan jadi 2,5 sambungan. Oke, siap Pak. Makasih Karena Pak. ini angkanya angka matematis. Kalau angka aktual sih nggak mungkin ya, jadi 3 sambungan, 4 sambungan gitu. Kemudian ini di rata-rata daya tersambung 84,5 kVA. Ya. Kemudian ini ada rata-rata beban puncak karena menggunakan faktor kebersamaannya 0,4 didapatkan 35 kVA. Ya, ini rata-rata beban puncaknya. Jadi artinya kalaupun kita terpasang 84,5, beban puncaknya hanya 35. Mubazir sebenarnya. Gitu. Salman silahkan. Iya Pak, kan tadi itu kata Joseph kan 2,5 sambungan tuh per tiang tuh kabelnya kan Pak, kabel ke rumah-rumah itu kan Pak. Ke rumah, ya. Itu ada batas maksimalnya nggak Pak? Maksudnya setiap tiang tuh diberikan apa batas maksimal, misal 50 sambungan atau 20 sambungan seperti itu Pak? Maksimalnya itu tergantung dari panjang kawat dari sambungan kepada rumah. Jadi pembatasan jumlah sekian sambungannya tidak ada. Ya, tetapi panjang kawat itu akan mengakibatkan drop tegangan yang tinggi gitu. Jadi kalau biasanya itu PLN itu menyiapkan kawat itu tidak akan lebih dari 100 meter. Nah, jadi menyiapkan kawat dari satu tiang kepada rumah itu kalau di tempat saya sekitar maksimalnya 20 meter. Nah, di tempat-tempat lain mungkin sesuai dengan karakteristiknya atau langsung diparalelkan gitu ya, itu menjadi lebih panjang. Jadi nyambungnya ke tiang, nah itu tidak dibatasi. Jadi dalam radius misal tadi batas itu kan 100 meter tuh tidak ada batasan jumlah kabel yang disambungkannya. Yang penting jaraknya aja Pak ya. Jaraknya, karena nanti jaraknya akan mengakibatkan drop tegangan kan. Kalau jumlah sambungan di sana yang penting jangan melebihi kapasitas, tidak akan mengakibatkan drop tegangan. Oke Pak. Izin nyambung boleh Pak? Silahkan. Ini berarti siapa? Masih Salman ini yang ini Fadli, Pak. Fadli Pak, kalau saya Pak. Fadli ya? Ya. Oke, silahkan. Kan tadi kalau untuk dari tiang ke konsumen itu 100 meter ya Pak. Berarti kalau misalnya dari gardu ke tiang terus dari tiang ke konsumen itu ada batas panjang ininya nggak Pak? Batas panjang pelayanannya. Konduktor pengantar ya. Ya batasnya ada, saya tidak terlalu hafal. Itu ada, tapi harus diperlihatkannya itu dari drop voltage-nya. Drop voltage-nya itu berdasarkan aturan PUIL itu kan plus minus 10% kan ya. Jadi kalau bisa bisa melebihi dari 10%, maka itulah titik batas untuk memberikan pelayanan kepada konsumen atau memasang kabel kepada konsumen. Tidak boleh melebihi dari 10%. Ya, dilihatnya dari drop voltage. Jadi kalau drop voltage-nya sudah melebihi dari 10%, maka perlu ada lagi pemasangan trapo atau pemasangan gardu baru gitu. Sehingga nanti akan ditaikan lagi oleh trapo untuk stabil sesuai dengan tegangan yang diharapkan. Baik Pak, terima kasih Pak. Barusan teh Fadli-nya. Fadil. Fadli Pak, Fadli. Fadli ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau dilihat dari sini rata-rata beban puncak itu hanya 35 kPa gitu ya. Jadi kalau dilihat dari total daya tersambung 84,5 kPa, daya puncak 35 kVA, ini jelas PLN rugi. Nah, karena rata-ratanya itu hanya setengahnya gitu. Beban puncaknya artinya apa yang dipasang oleh PLN tidak pernah digunakan oleh konsumen. Nah, ini kondisi yang jelek gitu. Kondisi yang bagus itu harusnya 80% atau 90%. Kalau 100% sih nggak mungkin.
Ya, jadi misalkan 80% atau 90%. Kalau kita ngelihat di sini 35 banding 84 itu jauh, 50% juga tidak. Artinya daerah ini bisa dikatakan kurang bagus gitu ya. Kemudian untuk 4 penyulang total beban puncak ini ada 115 ya. Jadi gardu cukup memakai trapo 150 kPa. Nah, 150 kPa karena ngelihat di sini 4-4-nya masih di bawah ya, 115 kPa. Jadi kita memasang gardu itu melihat dari beban puncaknya supaya tidak trip ya. Jadi kalau misalkan satu jalur saja di sini rata-ratanya 35 ya. Satu jalur kita punya 84 yang disambungkan, total keseluruhan beban puncaknya 115, padahal yang dipasang 84,5 kali 4, lebih dari 150. Ya, saya pernah ngomong di angkatan ini atau enggak, saya pernah ngomong enggak mungkin PLN, ya, enggak mungkin PLN memasang trapo di bawah yang terpasang. Nah, di sini ada perhitungan dengan catatan, ya, dengan catatan saya tambahkan takutnya nanti Anda ketika di lapangan ini ada dua nih perkataan saya yang pertama dengan yang kedua yang ini. Perkataan saya yang pertama itu dengan catatan bisa penggunaannya bisa 80%. Ya, tetapi dengan perhitungan untuk perancangan itu ternyata bisa seperti ini. Ya, jadi dikategorikan bahwa penggunaan itu berdasarkan data itu hanya cukup 150, padahal terpasangnya 84,5 kali 4. Kalau melihat kondisi ini PLN korupsi. Ya, kalau melihat kondisi ini, kalau memasang 150 kPa. Ya, tetapi kenapa PLN memasang seperti ini? Berdasarkan perhitungan, ya ini tentunya orang yang punya tanggung jawab ini itu hanya 115,2 kPa. Jadi nggak masalah 150 kPa juga. Nah, kalau Anda nanti aktif di LSM biasanya ya bisa ngutak-ngatik seperti ini. Kalau ilmunya baru setengah, Anda bisa langsung nembak. Tapi kalau Anda sudah mendalam, ada beberapa kemungkinan ya, mungkin lebih pintar. Nah, ini saya juga baru bisa ngejawab pengecualian ya, baru pengecualian. Ini karena kondisinya berdasarkan data memang ada yang sangat di bawah sekali. Dan biasanya masyarakat Indonesia itu seperti itu, ingin pasang besar ya, serakah isinya. Ingin pasang besar tapi penggunaannya kecil. Ya apalagi sekarang Pak Jokowi sudah meminta untuk masing-masing rumah memasang 5.000 PA. Ya, 5.000 PA berarti 5 kVA ya. Masing-masing rumah 5 kVA. 5 kVA itu udah rumah mewah gitu. Kenapa Pak Jokowi meminta seperti itu? Karena salah planning. Ya, jadi mencoba untuk meminta waktu pertama Pak Jokowi jadi presiden digemborkan akan meningkatkan 35 megawatt yang membangkitkan sehingga Bapak LBP juga punya pembangkit gitu ya. Nah, akhirnya karena kemajuan kita tidak signifikan, kelebihan listrik di kita itu sekarang itu. Ya, jadi pembangkit terlalu banyak dibandingkan dengan yang digunakan oleh masyarakat ataupun oleh industri. Akhirnya nanti akan dirancang bahwa setiap rumah itu diminta untuk dinaikkan, bahkan disebutnya gratis untuk menaikkan daya. Ya, sampai 1.200 sampai 3.500 itu gratis. Itu artinya PLN kebanyakan. Ya. Apalagi kalau misalkan rencana 5.000 bisa. Ya Indra silakan. Kan tadi katanya negara ini teh kelebihan energi. Kenapa ya. Pak kita teh sering disuruh gitu hemat energi itu teh gimana maksudnya kan yang berarti yang tadi Bapak jelaskan itu saya akan bertolak belakang gitu Pak. Mengenai yang sering digomporkan di media gitu. Mungkin itu dulu Pak. Oke, mengenai hemat energi itu adalah penggunaan. Ya, mengenai hemat energi itu tentang penggunaan. Jadi kita harus seperti orang Jepang. Ya, disiplin. Artinya tidak membuang-buang energi begitu saja, gitu kan ya.
Jadi tidak membuang uang, itu mengenai hemat energi dan harus digemborkan. Bahkan berdasarkan adanya peraturan ISO 14.000, ya, ISO 14.000 itu ada manajemen energi, manajemen lingkungan, ya, yang tidak boleh sembarangan menggunakan energi sehingga bisa merusak lingkungan. Itu ISO 14.000. Nah, itu udah diatur secara mendunia gitu. Nah, tentang kelebihan energi yang di kita itu kelebihan pembangkitan. Karena kita tahu program-program yang dibuat oleh kita itu hanya mencoba untuk kebutuhan sesaat. Karena ketika zaman SBY, saya masih teringat ketika zaman SBY ada yang namanya krisis energi diakibatkan, ya, diakibatkan ada salah satunya adalah ada kekeringan, ya, ada kekeringan di pembangkit listrik tenaga air karena yang terbesar di kita itu adalah pembangkit listrik tenaga air. Nah, itu ada proses kekeringan, bahkan kebetulan saya waktu itu masuk dengan LSM, ya, ada satu pembangkit di Purwakarta itu tidak bisa dinyalakan semuanya mesinnya, nah, karena kekurangan air, nah, sehingga terjadilah krisis energi, kekurangan energi. Nah, dari pengalaman itu mungkin Menteri waktu zaman Jokowi ini menginginkan penambah daya yang sangat luar biasa besar, karena menginginkan adanya pertumbuhan industri yang pesat. Kalau kata Pak Jokowi mah November akan melesat begini, bukan begini lagi ya. Ternyata ada ini malahan turun gitu. Nah, akibatnya apa? Energi berlebih. Energi berlebih itu bukan berarti harusnya kita buang-buang, tidak. Harusnya kita stop, kemudian tidak laku, maka bangkrut itu perusahaannya LBP, kan gitu. Kalau kompakan, kan? Tapi dipaksakan gitu dari perusahaan ini. Nah, ini salahnya pengelolaan ini ya, BUMN. Nah, Anda mungkin tahu lah, PLN itu selalu rugi, padahal belum pernah masyarakat ngutang gitu ya, ngutang dicopotin, tapi selalu rugi gitu. Karena apa? Salah satunya listrik dari swasta yang sudah kontrak, ya, misalkan dengan LBP, PLN dengan LBP ngejual misalkan 200 megawatt misalkan, itu harus dibayar oleh PLN 200 megawatt, mau dipakai ataupun tidak dipakai. Yang rugi siapa? Bukan LBP, ya, yang rugi adalah negara, PLN gitu kan, karena sudah membeli. Masyarakat harus hemat energi, tidak dipakai, ya, nggak mau memakai, ya, yang kepepet ya negara, uang negara yang dipakai. Masyarakat sudah pinter, energi sudah menggunakan penghemat energi, kemudian menggunakan otomatisasi supaya tidak nyala terus, kan gitu. Nah, itu tergantung. Jadi yang barusan dua hal yang berbeda, ya. Jadi yang satu dipandang dari sisi pengguna, yang satu penyedia. Nah, tapi mungkin Anda juga mendengar ada kekurangan energi di wilayah tertentu. Contoh di IKN. Ya, Anda bisa searching di ya, IKN, ya. Kalau dikalkulasikan sebagai ibu kota negara itu di area itu akan kekurangan energi listrik. Karena apa? Di sana itu perkampungan, di sana itu adalah hutan yang belum tersedia. Ya, dan kebutuhan dari IKN itu sekian megawatt misalkan, otomatis harus membangkitkan lagi. Siapa yang membangkitkannya? Nanti swasta lagi, mungkin Pak LBP lagi membangkitkan menggunakan tenaga uap gitu kan. Nah, dijual ke siapa? Bukan ke IKN, dijuallah kepada PLN. Kalau IKN tidak menggunakan, ya PLN semakin rugi. Nah, itu logikanya. Bukan saya agak-agak ini ya, agak ketidak LBP-an, bukan ya. Tapi ini kondisi yang ada di kita. Kenapa PLN rugi saja? Anda mungkin nanti ketika sudah bekerja di PLN juga nggak akan nerima gitu ya. Kenapa disebut rugi gitu? Padahal suka ngejual sekarang harga udah 1.700 ya ke masyarakat per kWh dan tidak pernah kurang. Bahkan ada teman Anda yang tugas akhir, ya, walaupun saya belum serak ya, menggunakan tenaga matahari itu bisa sampai Rp300 per kWh, luar biasa. Kalau benar ya, kalau benar Rp300 per kWh tenaga matahari. Nah,
Jadi kalau misalkan sekarang kita beli ke PLN menggunakan 1.700, pasti akan pindah toh ke matahari. Kalau benar ya, kalau benar ini. Jadi dari kalkulasi tugas akhir teman Anda berdasarkan penjual fotovoltaik. Nah, itu sungguh sangat luar biasa kalau benar. Nah, itu mungkin untuk membuka pemikiran kita semua. Tidak selamanya tidak 100% yang saya omongkan mungkin betul. Silakan Anlika. Ya Pak, izin bertanya. Kan tadi apabila penggunaan listriknya kita menurun, maka semakin rugi ya Pak. Nah, tapi kan kalau misalkan buat ke depannya gitu, ada misalkan energi terbarukan yang pakai 1.300 turun ke 900, apakah semakin rugi atau gimana Pak itu Pak? Turun 900 itu diturunkan gitu, menginginkan penurunan. Ya. Diajukan ke PLN. Tadinya kita pasang 1.300, kemudian minta ke 900 gitu ya? Ya Pak, gitu. Ya, itu kalau dalam kontrak itu tidak mungkin terjadi. Karena kalau sudah dinaikkan itu nggak bisa diturunkan lagi. Itu kalaupun aturannya ada tapi prosesnya lama. Itu yang pertama. Kemudian bisa yang mudah ketika pengelolaannya swasta. Misalkan di Cikarang Listrindo, Bekasi Elektrindo. Nah, itu kan pengelolaan swasta ya, bergabung dengan PLN. Nah, itu bisa ya dengan penurunan dikurangkan pemasangannya. Ya. Tapi biasanya memang dipersulit karena apa? PLN atau yang pengadaan ini sudah mengkalkulasikan ya, satu gardu itu memasang tadi misalkan 150 kPa. 150 kPa itu salah satunya untuk kita 1.300 PA misalkan. Kalau kita kurangkan 900 berarti akan kekurangan tuh 400 PA kan. Nah, 400 PA kekurangan satu rumah kita, rumah yang lain turunkan juga, rugi lagi PLN gitu. Jadi yang diharapkan sama PLN mas sebenarnya kita boros-boros energi. Ya, kita memasang 1.300, maka gunakanlah 1.300 gitu. Karena sudah dikontrak itu. Makanya PLN mencantumkan harga per PA-nya masing-masing rank itu berbeda. Yang 450 harganya murah, 450 PA dibandingkan dengan yang 2.200 PA. Ya, semakin tinggi dinaikin oleh PLN karena apa? Risiko dari PLN ada. Risikonya kita dipasang 3.500 misalkan hanya dipakai 900 ya PLN rugi. Itu udah menyediakan daya kita nggak make. Nah, orang Indonesia biasanya yang punya banyak duit gitu ya, inginnya pasang gede. Gede aja dipasang kemudian dipakai mah tidak. Contoh aja rumah-rumah artis yang rumah-rumah besar, kemudian pila-pilanya itu listriknya gede. Dipakainya berapa sebulan sekali mungkin. Jadi dayanya kecil gitu. Nah, itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Itu mungkin. Andika, ada lagi? Seperti itu Pak. Jadi itu dayanya gede tapi jarang dipakai gitu Pak. Jadi malah rugi di konsumennya. Ruginya PLN ya? Ya di konsumennya juga Pak. Soalnya bayarnya mahal. Ya kan yang banyak duit di konsumennya banyak duit. Tapi biasanya yang ngitung itu bukan di perumahan, yang ngitung yang seperti barusan kata Andika rugi di konsumennya. Ya biasanya adalah bisnis dan industri. Ya misalkan Anda nanti mungkin sudah belajar ya tentang KOSPI ya, perbaikan KOSPI. Perbaikan KOSPI itu intinya bukan menurunkan penggunaan, ya, tapi yang barusan Anlika bilang, ya dikalkulasikan dengan KOSPI bagus, maka dibutuhkannya hanya sekian PA saja. Akhirnya dari 1.300 turunkan aja 900 juga sudah bisa. Asal perbaikilah KOSPI-nya gitu. Sehingga nanti harga per PA-nya itu lebih murah. Nah, itu biasanya di dunia usaha ya, di dunia usaha. Kalau di rumah mah cuek-cuek saja. Udah pasang 1.300 cuek saja. Tuh, ada lagi? Nah, Pak, makasih Pak. Oke, saya lanjutkan.
ini ada beberapa contoh ya. Coba kita lihat contoh yang kedua. Ini real estate. Luasnya 2,5 km. Ini daerah perumahan mewah. Perkiraan kebutuhan daya listrik, luas daerahnya segini, kemudian 40% dari 2,5, ini 1 km persegi, ini untuk sarana umum. Daerah pemukimannya segini, jumlah sambungan per coupling 500 meter persegi, ini sesuai dengan ini ya, sesuai dengan standarnya, maka jumlah sambungan itu ada 3.000 rumah. Nah, kemudian daya yang tersambung satu rumahnya 3.500 PA, ini karena rumah mewah. Total daya adalah 300, bukan 300, harusnya 3.000 ini. Ya, 3.000 dikali 3.500 PA, jadi 10.050 kVA. Ya. Kemudian rata-rata luas daerah pelayanan gardu adalah 0,5 km. Jadi jumlah gardu yang dibutuhkan adalah 5 gardu untuk total rumah segini. Ya. Kemudian daya tersambung, ini per gardu adalah 600 rumah per gardunya. Ya, jadi bukan per tiang, per gardu itu adalah 600 rumah. Nah, perkiraan bebannya adalah 120 kVA. Karena ini ada beberapa perkalian, beberapa peran faktor kali 250 kVA ya. Ini karena daya tersambung per gardunya adalah 210 kVA. Jadi perumahan di sini itu berkisar 120 kVA. Jadi lebih rendah ya. Lebih rendah dari daya terpasang. Itu salah satu contoh penggunaan. Dan nanti Anda bisa perdalam, materi sudah saya ini. Kemudian kita lihat pemilihan jenis hantaran. Nah, ini juga akan berpengaruh terhadap arus yang bisa dilalukannya kepada penghantar. Ya. Ini yang pertama adalah jenisnya, ada saluran udara, ada kabel tanah. Ini biasanya adalah daerah-daerah yang elit atau daerah-daerah yang harus kelihatan cantik. Ini menggunakan kabel tanah. Dan kabel tanah ini lebih mahal dibandingkan dengan saluran udara. Nah, saluran udara kita menggunakan kawat rata-rata itu adalah TIC ya. TIC yang bisa 19 mm di perumahan-perumahan tertentu, bisa juga yang perumahan kecil itu hanya 10 mm. Nah, kalau kabel tanah tentunya menggunakan kabel tanah yang proteksinya jauh lebih hebat ya, dan ini lebih mahal. Tidak boleh kita memakai kawat TIC ya, masukin ke tanah karena merasa isolasinya juga bagus gitu ya, atau dimasukin ke dalam ini biasanya terjadi itu di taman-taman umum ya. Contohnya yang dibikin sama ini juga sama gubernur kita itu menggunakan kabel-kabel yang bukannya kabel tanah. Itu ada yang NYM, minggu kemarin saya lihat di Cilaki ya, di Taman Cilaki itu kabel NYY dipakai untuk bawah tanah tapi menggunakan paralon. Itunya biasanya sementara menjadi sementahun. Nah, ini kabel bawah tanah itu ada kabel yang khusus. Kemudian ini untuk penghantar saluran udara biasanya berisolasi, luasnya bisa seperti ini ya. Ini yang udah lebih besar ya 16 mm karena itu bisa digunakan untuk beberapa saluran. Tapi kalau yang ke rumah yang hanya tegangannya sedikit, ini sekitar 10 mm. Bentar ya.
Masih di off, Pak. Mohon maaf. Halo, udah ya? Oke, jadi masalah susu tegangan ini hal yang sangat merugikan bagi PLN, terutama bagi PLN, tapi bagi kita pun sebagai pengguna itu rugi karena tidak maksimal atau tidak optimal dalam penggunaan daya ya. Walaupun dayanya kita diukur di kWh meter, tetapi dengan adanya susu tegangan turun mengakibatkan arus naik dan mengakibatkan beberapa peralatan kita tidak jalan. Contohnya lampu TL yang menggunakan balas. Itu tidak mungkin jalan kalau misalkan tegangannya drop melebihi dari 10%. Ini kebijakan dari PLN ada sampai 5% sampai dengan minus 10%. Ada juga yang 5%. Kalau PUIL itu untuk tegangan rendah itu adalah plus minus 10%. Jadi kalau plus minus 10% kita bisa komplain kepada PLN. Ini saya nggak tahu ini ngambil dari mana, ini materi yang Pak Kris. Ada 3 materi ya, plus minus 5%, plus 5 minus 10, 2,5 sampai 6. Anda bisa mendalami lagi sesuai dengan aturan yang bisa kita gunakan. Kemudian kuat tarik tiang, ini udah dibahas ya di dalam pemasangan kabel. Ini harus ada kekuatan, jangan sampai nanti ketika terjadi perubahan cuaca atau lingkungan itu mengakibatkan adanya tarikan yang sangat kuat, akhirnya membuat tiang tersebut hancur atau rubuh. Ini kekuatan tiang standarnya. Nah, langkah selanjutnya ini adalah survei lapangan. Dan ini diperlukan untuk menyesuaikan peta rencana dengan keadaan. Kadang-kadang peta rencana yang kita terima itu tidak sesuai dengan keadaan lapangan yang sesungguhnya. Nah, ini perlunya adanya survei. Makanya PLN sebelum memasang itu harus survei dulu tempat. Terutama ini untuk area-area yang memasang lokasi baru, bukan satu perumahan aja. Bukan satu rumah saja ya. Kalau satu rumah saja memang tidak perlu survei. Ya, jadi tinggal karena sudah rumah yang lain sudah ada. Dan di kantor PLN sudah ada datanya. Misalkan ya, di depan rumah kita ada tiang. Tiang tersebut sudah ada sambungan 3. Begitu ada orang lain yang dekat dengan tiang ini akan memasang, PLN sudah tahu di sini sudah ada 3, akan ditambah 1, dan datanya ada. Jadi kalau ada misalkan ada sambungan kok datanya ada 3, tapi aktualnya ada 4, berarti ada yang nyolong di situ. Gitu. Jadi PLN pun punya data untuk masing-masing sambungan di tiang. Nah, ini jadi fungsinya menyesuaikan peta, menentukan titik lokasi penanaman tiang. Ya. Ini kalau tiang-tiangnya baru, ya. Ini khusus untuk komplek-komplek yang baru. Nah, ini juga ada kemungkinan calon-calon pelanggan dengan daya yang besar. Ini pengembangan wilayah biasanya bukan untuk di satu perumahan. Ya, kalau satu perumahan nggak mungkin karena biasanya ada yang namanya IMB, sesuai dengan IMB-nya rumahnya harus tipe segini. Kemudian selanjutnya ini adalah pembuatan rancangan jaringan. Nah, ini rancangan jaringan dikerjakan oleh para engineer, ya level-level Anda nantinya. Ini rancangan jaringan dibuat skala berapapun sebenarnya bisa saja ya. Di sini ada skala 1:1000 untuk saluran udara. Kemudian skala 1:200 untuk saluran kabel tanah. Sehingga saluran kabel tanah itu lebih detail ya, lebih detail dibandingkan dengan saluran udara kalau melihat skala ini. Oke, ini gambar-gambar contoh ya, gambar-gambar contoh bisa Anda pelajari ya. Kemudian untuk kebutuhan material, nah ini udah level Anda sebagai perencana, ya, udah perencana, jadi harus bisa menentukan material apa yang dibutuhkan,
sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh PLN maupun kriteria yang ditentukan oleh konsumen. Itu kalau misalkan untuk pengembangan wilayah tertentu tentunya ada suatu kesepakatan. Tapi kalau Anda memasang untuk rumah tinggal saja, itu sudah ada ketentuan yang hanya digunakan PLN. Jadi konsumen mengikuti kebijakan atau aturan dari PLN. Dan terakhir itu adalah rancangan anggaran biaya. Nah, jadi Anda kalau pasang bisa bersimulasi ya, ada di pln.co.id, di situ ada rancangan ya, Anda bisa bersimulasi harga yang akan keluar. Ya, misalkan Anda masukin aja angka 1.300, berapa harga yang akan keluar. Nah, di milik PLN, web PLN itu ada simulasinya, Anda bisa lihat. Nah, itu untuk belajar membuat suatu rancangan, tapi yang PLN itu secara global. Ya. Anda kalau sudah di proyek itu bukan global lagi, jadi harus terperinci. Ya. Semua kebutuhan harus dicantumkan, baru ditawarkan. Apalagi kalau misalkan proyek itu proyek dari nol. Oke, itu aja materi yang akan saya sampaikan. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya boleh Pak? Iya, bertanya Pak. Silakan Padli ya. Padli dulu. Baik, Pak. Terima kasih Pak. Untuk yang tadi ada di PPT itu 0,8 ya Pak untuk buat ininya. Nah itu kan dalam perancangan itu udah ketetapan pasti gitu Pak, 80% kita gunakan gitu, atau setelah kita yang ingin merancang tuh kira-kira mereka tuh dipakai semuanya itu berapa persennya gitu Pak? Oke. Untuk ini pendekatan itu memang sudah ada penentuan ya, sudah ada ketentuan. Misalkan tadi ada faktor FK misalkan ya, ada 0,9, 0,8. Nah itu udah ditentukan di sananya, itu tergantung daerah masing-masing. Contoh saja, bukan yang dipertanyakan barusan, tapi berhubungan dengan faktor kebersamaan FK yang tadi ya, itu di daerah perumahan biasa itu hanya bisa mencapai 0,9, tapi daerah industri itu 0,8. Artinya apa? Harus lebih mengamankan daerah industri gitu. Dengan merancang 0,8 artinya PLN akan menyediakan lebih tinggi dayanya gitu. Itu jadi itu udah suatu ketentuan yang diberikan oleh PLN. Itu ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Silakan Rapti. Oh ya Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk ini Pak, kan tadi itu ke gardu itu udah di ini ya Pak, udah ada kapasitasnya. Nah terus ketika kita tuh kan udah mendesain Pak suatu kawasan itu untuk sebuah perumahan gitu Pak, atau sebuah perumahan biasa. Nah seiring berjalannya waktu Pak, seperti yang ada di daerah saya, perumahan-perumahan itu kan sekarang tuh pinggir-pinggir jalan tuh jadi pusat bisnis. Nah, terus apakah ketika bebannya itu melebihi kapasitas, itu yang harus digantinya itu si gardunya atau gardunya yang ditambah gitu Pak? Terima kasih Pak. Nah, ini antara gardu yang ditambah atau kapasitas gardu yang ditambah. Ini suatu pertanyaan yang jawabannya fleksibel. Jadi kalau secara simpel itu adalah kapasitas gardu yang kita tambah. Secara simpel, karena kita tidak akan menyediakan lagi lokasi gardu. Ya, jadi kapasitas gardu yang kita tambah hanya menggantikan trafo. Tapi risikonya adalah mematikan jaringan untuk pelayanan gardu tersebut. Ya. Atau mungkin saja, ini yang pernah terjadi dengan saya, mungkin saja PLN tidak ada stok trafo yang besarnya seperti itu. Maka penyelesaiannya adalah memasang tambahan gardu, baik itu gardu cantol misalkan untuk disediakan misalkan dengan area bisnis yang tadi kata Rafli yang tadi disebutkan itu ada area bisnis tambahan kata Rafli ya. Nah, itu memungkinkan untuk ditambah gardu dengan gardu yang lebih murah, misalkan gardu cantol aja sesuai dengan kapasitasnya. Tapi kalau pelebarannya atau kebutuhannya lebih besar, ya tentunya ada gardu tambahan yang lebih besar lagi. Itu Raffi.
Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke, Indra. Ya Pak, izin bertanya Pak. Ini lebih ke politis sih, tentang yang tadi. Tunggu dulu Pak. Ya, tentang yang tadi perencanaan tata ruang listrik gitu Pak, di mana yang saya sering lihat gitu, kan kita itu ketika merencanakan sesuatu pasti udah tahu gitu di mana perhitungannya, bagaimana berapa tahun pemeliharaannya lah, berapa tahun pemeliharaan atau yang sejenisnya, kecuali mungkin kalau ada gangguannya. Kita itu sering kali lihat kabel tanah gitu, di mana si pihak kabel tanah dan misalkan di bawah trotoar nih ditaruhnya, sering kali berbentrokan gitu dengan pihak terkait. Terkadang trotoar dulu gitu yang dibagusin, sedangkan kabel tanah sebulan kemudiannya kabel tanah ketika trotoar sudah bagus, baru kabel tanah ketika itu pun gimana yang ngejelasinnya. Jadi ketika udah total udah jadi, baru kabel tanah yang ada perbaikan gitu. Langsung ketika itu teh masih ada gumpukan-gumpukan tanah yang sisa penggalian itu. Saya mau nanya, apakah pihak PLN pernah, apakah tidak ada koordinasi gitu dengan pihak terkait untuk kabel tanah di trotoar ataupun di jalan biasanya Pak? Mungkin itu sih Pak. Oke. Ini Indra ya, pertanyaan yang ruwet kalau kata Jokowi. Karena memang ini terjadi di kita gitu ya. Jadi kok kita pasang pertama misalnya kabel, kemudian trotoar, kemudian dibalik lagi, kadang-kadang juga dibongkar lagi, ada pemasangan kabel yang lain gitu ya. Nah, tapi kalau belajar di negara yang maju, nah ini belajar di negara yang maju, itu biasanya kabel itu masuk ke gorong-gorong. Ya, masuk ke got. Gotnya dulu kita dimasukin tuh ya, Pak Jokowi jadi presiden itu kan masuk got dulu ya. Jadi gotnya itu besar. Nah, disitulah ada dak-dak kabel, baik kabel untuk data, ya, kabel telekomunikasi maupun kabel listrik, itu semua daknya ada di dak di situ. Misalnya dak untuk kabel daya untuk PLN ada di situ. Kalau di kita mah tidak. Kalau tadi pertanyaannya ada koordinasi enggak, ya mungkin itulah yang lebih menguntungkan bagi proyek-proyek di kita gitu. Bongkar trotoar, pasang kabel listrik. Bongkar lagi trotoar, pasang pasang kabel telekomunikasi. Bongkar lagi, pasang kabel yang lain. Nah, itu yang terjadi di kita ya. Sehingga ya anggaran terus keluar. Ya. Kemudian perbaikan-perbaikan terus terjadi, kekotoran juga terus terjadi, ya itulah di kita. Gitu. Tapi kalau misalkan secara pribadi saya, kalau misalkan dilihat dari kondisi kalau memungkinkan seperti halnya di negara lain, ada saluran got atau saluran pembuangan yang besar, kemudian dipasang dak kabel, ya, tentunya perbaikan juga kan gampang. Kalau sekarang antara PLN dengan telekomunikasi berbeda. Ya, artinya kalau tadi pertanyaannya mungkin tidak ada koordinasi, mungkin tidak berkoordinasi seperti itu, atau mungkin masing-masing berbisnis yang berbeda, merasa berbisnis yang berbeda. Jadi tidak bisa kerjasama. Gitu. Nah, siapa yang paling bertanggung jawab dengan ini? Tentunya ya harusnya ada yang menjembatani, yaitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Mewajibkan misalkan ada gorong-gorong, masuk ke gorong-gorong itu semua kabel. Pasti rapi. Ya, kalau kita ngelihat di film-film atau jalanlah ke Singapura yang paling gampang, lihat gorong-gorongnya kok di situ ada kabel. Enak itu masuk ke situ gitu. Ya, jadi kabel-kabel dimasuk di gorong-gorong bukan menggali jalan. Itu Indra, itu pandangan saya ya, pandangan saya. Ya, jadi
kemungkinan koordinasinya nggak ada atau disengaja tidak ada. Kayak mungkin yang pandangan yang memandang yang lain berbeda, tapi pandangan masyarakat banyak yang memandang begitu, ini bisnis. Itu mungkin yang iri saja atau mungkin emang kenyataannya seperti itu. Silahkan ada pertanyaan lain? Dilan? Baik Pak, terima kasih. Ya. Jadi saya Suaranya kurang jelas, Dilan. Oh, bentar Pak. Saya menanggapi yang tadi jawaban Bapak terhadap pertanyaan Indra, Pak. Ya. Yang kata Bapak tuh kalau misalkan salur di luar negeri itu salurannya dimasukin ke gorong-gorong. Ya. Nah, kalau itu teh kabelnya apakah membutuhkan jenis kabel yang berbeda, Pak, untuk isolasinya gitu? Karena kan kalau misalkan di gorong-gorong lebih mungkin rawan terhadap air yang terus-terusan kena gitu, Pak. Apakah menggunakan isolasi yang sama untuk dengan kabel tanah? Ini yang pertama. Lalu ada pertanyaan selanjutnya, Pak. Saya pernah lihat ada satu artis, Pak, di Instagram, dia itu ngebangun rumah, tapi di depan rumahnya itu ada kabel jaringan, Pak, cuman dia bisa minta untuk dipindahkan gitu. Nah itu tuh saya ingin bertanyanya, apakah ada biaya untuk itu? Terus tanahnya, kalau jaringan kabelnya dipindahkan ke dalam tanah atau dipindahkan ke tempat lain gitu, Pak? Terima kasih, Pak. Oke. Ya, yang pertama mengenai yang masuk tadi ke gorong-gorong. Tadi saya udah tekankan gorong-gorongnya itu yang tinggi ya, yang tidak nanti antara dak kabelnya itu tidak akan terkena oleh air. Ya, artinya berarti gorong-gorong yang dibuatnya itu sudah diprediksi itu tidak akan kebanjiran oleh air, gitu ya. Itu jadi lebih mengantisipasi kerusakan diakibatkan oleh banjir, oleh aliran air gitu. Nah itu kalau berhubungan dengan gorong-gorong yang tadi. Dan kalau kita melihat di beberapa perumahan yang mewah pun seperti itu sebenarnya. Ya, contoh saja di Kota Baru Parahyangan, itu masuk ke jalur itu. Ya, tapi saluran airnya udah diperhitungkan tidak akan merusak kepada saluran kabel. Ya, tapi kalau misalnya asal saja ya yang tadi oleh Dilan dikhawatirkan itu bisa merusak gitu kan, bisa merusak. Kemudian jenis kabelnya sama kabel tanah gitu kan, kabel bawah tanah. Memang kabel bawah tanah lebih kuat dibandingkan dengan kabel yang biasa karena diperuntukkan untuk tanah, diperuntukkan untuk untuk dilalui oleh banjir juga. Itu lebih memungkinkan untuk hemat. Sama seperti halnya kabel yang dimasukkan ke dalam tanah ditimbun juga itu kan sama saja dilalui air juga kan gitu, tapi airnya melalui tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemindahan. Ya, pemindahan itu memang ada aturannya dan diperbolehkan. Ya, tentunya ada biaya. Contoh pemindahan ini aja, pemindahan tiang, ya. Pemindahan tiang listrik itu kan kalau secara logika kenapa mesti mau dipindahkan gitu, tapi aktualnya ada aturannya. Kita boleh meminta pemindahan. Ya, saya udah 2 kali meminta pemindahan tiang jalur saluran tegangan rendah menjauhi rumah saya. Nah, ada bayarannya. Ya, tergantung dari RAB-nya. Mereka akan keluarkan RAB-nya. Contoh saja, RAB-nya itu yang pernah saya lihat ya, RAB-nya dikeluarkan ke saya itu 12 juta untuk pemindahan tiang dari rumah saya ke tempat jalan seberangnya itu sekitar 6 meter lah, pemindahan 6 meter. Nah, dari situ kita bisa bernegosiasi dengan orang PLN. Mungkin Dilan juga saudaranya banyak yang di kontraktor ya. Jadi itu didiskusikan dengan orang PLN, oh tiang kan tidak diganti. Kemudian kabel tidak ditambah, akhirnya bisa jatuh. Nah, contoh yang pengalaman saya, dari 12 juta saya hanya membayar 4 juta untuk 2 tiang. Nah, artinya berarti bisa dinegosiasikan. Ya, kalau PLN-nya tidak rugi sesuai dengan RAB-nya. Itu Dilan. Jadi kalau misalkan tadi bawah tanah seorang artis di bawah tanah mengganggu salurannya memindahkan, ya sangat bisa sekali. Otomatis dia akan membayar biaya untuk pemindahannya itu. Ya, apakah kabelnya, salurannya, pekerjaannya juga itu akan dibayar.
Itu Dilan. Izin bertanya lagi Pak. Izin bertanya lagi Pak. Ya silakan. Saya dulu atau Dilan dulu silakan. Selesaikan. Oh ini Pak. Tadi yang kata Bapak berarti sudah didesain untuk tidak terkena air Pak, yang untuk jaluran air. Berarti itu berkaitan dengan perencanaan sistem irigasi Pak. Berarti dari jauh-jauh hari sudah direncanakan untuk ada alokasi khusus untuk kabel gitu Pak. Berarti Ya, harus terintegrasi ingin bagus mah. Kalau tidak terintegrasi ya sama saja kan. Oh, berarti harus Jadi mungkin kalau misalkan di Indonesia ingin membuat seperti itu, mungkin untuk pembuatannya masih panjang kali apa ya? Kalau dilihat di perumahan mewah, contoh saja yang dekat, misalkan Kota Baru Parahyangan, itu kan semuanya sudah kayak gitu. Sudah diintegrasikan antara saluran air dengan saluran kabel. Jadi kelihatannya tidak paku liwat kabel di leher gitu. Nah sekarang kalau misalkan ada di jalur umum, ya pemerintahnya itu harus ada ketentuan gitu. Nah, jadi jangan sampai bongkar pasang. Kalau bongkar pasang masyarakat pusing gitu kan. Jalan rusak pasang gitu. Jadi harus terkoordinasi dengan baik. Nah inilah fungsinya para pejabat untuk memikirkan kebersamaan itu. Gitu. Kalau misalkan membuat jalur khusus juga bisa sebenarnya, jalur khusus untuk kabel gitu, khusus untuk semua kabel ke situ. Mungkin nanti ke depan itu ada pengusaha yang mencoba mengalokasikan membuat suatu jalur yang nantinya kabel apapun masuk ke situ. Karena sekarang kabel kan banyak ya, kabel komunikasi itu ada, kabel listrik itu ada, dan kabel data pun juga ada sekarang itu. Itu mungkin untuk terakhir Pak, berarti mungkin kalau misalkan Indonesia ingin menerapkan seperti itu, mungkin yang paling simpelnya mungkin yang kata Bapak tadi ya, jadi membuat jalur khusus kali ya Pak. Ya harus jalur khusus supaya tidak pasang bongkar. Baik. Mungkin sekian Pak pertanyaan saya. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Pak. Silakan, ada lagi? Mengait yang tadi pertanyaan yang Kang Dilan gitu, mengenai kan tadi geser tiang itu berbayar ya Pak, ada RAB-nya. Kalau nambah tiang, itu berbayar atau enggak apabila ada konsumen baru di misalkan nih di titik A ke titik B, ternyata di titik D itu ada konsumen baru kayak di desa-desa gitu, langsung terlalu jauh kan otomatis ngambai ya si kabelnya, harus dipasang tiang. Apakah itu menambah RAB atau enggak Pak, atau gimana? Ya, makasih. Kalau menambah RAB di pihak PLN-nya nambah RAB, tapi pembiayaan tidak dibebankan kepada konsumen. Sama seperti halnya konsumen ini juga, konsumen yang besar, misalnya satu perumahan, itu material-material yang dibutuhkan untuk tiang dan lain sebagainya itu masuknya kepada RAB PLN, pembiayaan PLN. Untuk konsumennya mah tidak, kecuali ada permintaan khusus. Nah, jadi kalau apalagi untuk masyarakat seperti itu ada nambah tiang satu, itu mah jelas PLN yang punya kewenangan, tidak dibebankan kepada yang memasang. Itu nanti bisa mahal atau kan? Tiang itu kan puluhan juta. Itu Indra. Oh, iya Pak. Makasih Pak. Oke, masih ada? Cukup? Oke, kalau ya cukup, pertemuan sekarang kita cukupkan sekian. Ini yang sudah beraktivitas hari ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, mohon maaf Pak. Terima kasih Pak. Ya, gimana? Iya Pak, tadi saya sering telat dapat link untuk perkuliahan ini Pak. Mohon infonya kalau Bapak sering nyebar linknya di apa? Di grup biasanya tadi oleh ketua kelasnya di grup ya. Nanti ketua kelas coba nanti dimasukin ke grup itunya. Mungkin Dilan tidak masuk grup itu ya. Udah Pak, Dilan tuh udah ada di grup distribusi, cuman nggak ada pesan Pak dari Bapak. Katanya Dilan bingung. Mungkin ketua kelas nanti informasinya dimasukin ke grup ya kalau saya memberikan ini link untuk perkuliahan.
Baik. Sudah Pak, terima kasih Pak. Ya, baik, itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.